Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, aku mau berbagi tips bagaimana cara menanam dan merawat bunga krokot agar rimbun dan berbunga lebat. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memilih bibit krokot. Nah, ini adalah salah satu krokot saya dengan jenis Duna Arabella. Kebetulan krokot saya yang Arabella ini sudah rimbun, kemudian besar, batangnya juga gemuk. Nah, krokot ini bisa digunakan sebagai bibit yang akan saya tanam kembali. Langsung aja kita potong batang dari bibit Arabella ini ya. Pemangkasan sebaiknya dilakukan menggunakan gunting karena saya tidak bisa memakai gunting, jadi saya langsung potek aja menggunakan tangan ya. Kita potong sampai dengan ujungnya karena nanti bibit krokot ini atau bunga krokot ini nantinya juga akan tumbuh kembali dan tumbuhnya akan semakin cantik. Kita pilih yang di sebelah sini. Di sini saya memotongnya sesuai dengan ini ya, kebutuhan saya ya. Jadi kalau misalkan dalam satu pot itu kebutuhan saya cuma sedikit, ya saya ngambilnya sedikit aja supaya tidak mubazir. Oke, saya rasa sudah cukup segini. Langsung saya bawa ke tempat pembibitan. Bunga krokot yang sudah saya pilih tadi saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Hal ini saya lakukan agar proses pertumbuhannya lebih cepat. Karena semakin panjang kita menanam suatu tanaman, maka proses untuk menjadi segar akan semakin lama. Nah, untuk di bagian pucuknya atau pada bagian bunganya, kadang juga saya potong agar muncul bunga baru. Tapi kalau misalkan tidak dipotong pun tidak ada masalah. Nanti bunga lama tersebut akan layu, kemudian akan jatuh, dan nantinya akan juga menumbuhkan bunga baru. Oke, potong semua bibit tanaman yang sudah teman-teman pilih sampai habis ya. Selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah tanah, sekam mentah, dan kotoran hewan dengan perbandingan 2-2,5. Karena saya menggunakan sekam mentah, maka di sini saya mencampurkan sedikit antrakol, yaitu sekitar setengah sendok antrakol agar tidak busuk. Karena sekam mentah ini beresiko sekali untuk terjadi adanya jamur ya. Jadi biasanya sekam mentah yang tidak lapuk secara sempurna akan menjamur. Nah, jamur ini yang biasanya menyebabkan terjadinya busuk batang pada tanaman bunga krokot yang kita tanam. Kemudian campur secara merata media tanam yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya adalah menyiapkan pot. Jangan lupa di dasar pot diberi sekam mentah ya. Hal ini bertujuan agar media tanam yang kita masukkan ke dalam pot tidak keluar pada saat kita melakukan penyiraman. Isi pot dengan media tanam sampai penuh ya.
Setelah itu, tanam semua bibit krokot yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam pot yang berisi media tanam. Dalam satu lubang, teman-teman bisa menanamnya 1, 2, atau 3 batang sekaligus ya. Jadi itu tidak ada masalah. Nah, di sini untuk tips agar bunga krokotnya itu rimbun, saya menanamnya dengan rapat. Jadi karena saya memiliki bibit krokotnya banyak, jadi saya menanamnya rapat-rapat. Tapi kalau misalkan teman-teman punya bibit krokotnya masih sedikit, bisa juga ditanam agak jarang. Tapi kalau bisa memenuhi dari pot tersebut. Lakukan penanaman sampai bibit krokot habis ya. Setelah selesai menanam, jangan lupa langsung disiram dengan air bersih. Nah, di sini saya melakukan penyiraman menyeluruh, jadi media tanamnya basah semuanya ya. Lalu tempatkan di tempat teduh selama 1 minggu atau sampai bunga krokotnya sudah segar ya. Setelah 1 minggu, teman-teman bisa menaruh bunga krokot di tempat yang terkena sinar matahari. Bunga krokot sangat suka sekali dengan sinar matahari, jadi teman-teman harus meletakkannya di tempat yang full terkena sinar matahari. Jika ditempatkan di tempat yang teduh, biasanya bunga krokot akan memiliki bunga yang sedikit atau jarang, lalu batangnya kurus dan tampak tidak sehat. Untuk pemupukan, teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK 1616 setiap 1 minggu 1 kali. Tapi tunggu sampai bunga krokot yang sudah kita tanam berusia 2 minggu ya. Oke teman-teman, itu tadi tips menanam dan merawat bunga krokot agar rimbun dan berbunga lebat. Terima kasih sudah menemani, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.